dengar. Apa kabar sobat Giwar? Selamat datang di Paman, podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan? Telurnya Bisa. itu juga buat itu. Telurnya kadang ada yang mengkonsumsi telurnya, apa enggak? Aku aja mengkonsumsi. Oh, Bulan ternyata juga makan telur ayam cemani. Hebat sekali. Hai, jumpa lagi di Paman, podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, ya kan? Nah, tepuk tangan dulu. Oke, hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial karena kita datangkan dari jauh, dari luar provinsi DIY, yaitu dari Temanggung. Kira-kira siapakah dia? Yang dari Temanggung itu ya cuma satu ya di Mangunan itu, yaitu Bulan. Oke, Saya. tepuk tangan. Selamat datang Terima Bulan kasih. di Paman. Gimana nih rasanya menjadi bintang tamu di Paman? Deg-degan ya, berasa jadi podcaster beneran. Oh loh, ini ya memang beneran ya. Oke, Bulan ini dari Temanggung ya? Ya, dari Temanggung. Ngelaju? Enggak, aku kos di sini sejak 2015. Kos di sini di Mangunan, maksudnya 2015 ngekos? Enggak, dari kuliah, kan kuliahnya di Sanata Dharma, terus jadi anak kosan toh, orang rantau. Terus lanjut kerja sampai sekarang. Oh, anak rantau, padahal rantau Cuma dari 2 Temanggung. jam. Dari Temanggung ke sini berapa? 2 jam ya? 2 jam. 2 jam. 2 jam itu lancar kalau lancar. Kalau motoran. Oh, kalau Kalau motoran. ngebis 3 jam. Pernah ngebis dari Temanggung ke sini? Sering waktu kuliah sampai kerja yang sebelumnya ngebis. Jadi motor itu ya baru 2 tahun kayaknya ya. Oh, berarti ini anak bis ya, anak bis. Apa sih? Penggemar bis ya, bis mania. Oh. Yes, bener banget. Dari Temanggung ke Jogja. Tapi kata Wandi temannya Tayo. Oh, kalau dari Temanggung ke Jogja itu ganti berapa kali bisnya? Gantinya kalau aku 2 kali karena kan tempatku nggak pelosok-pelosok banget ya. Oh, jadi Temanggung itu nggak semuanya pelosok ya? Iya tentu, iya tentu. Tempatku di pinggir jalan persis, jadi kalau mau naik bis langsung buka pintu, jalan dikit langsung Oh, buka pintu. langsung ada jalan raya. Oh, Gitu. jadi apa rumahnya pinggir jalan raya, jadi enak ya kalau mau naik bis ke Jogja. Terus turun di mana kalau pas di Jogja? Jombor, Oh, Jombor. Dari Jombor Trans. iya Trans atau Gojek. Oh, Gojek. Jauh ya dari Jombor sampai ke kampus berarti ya, lumayan. Ya. Bu Wulan ini, ngomong-ngomong soal Bulan ini kan jurusannya PGSD ya? PGSD ya. Cita-citanya jadi guru? Tentu tidak. Tentu tidak. Terus cita-citanya apa nih Bu Wulan? Dulu nih ya, aku tuh cita-citanya jadi seorang akuntan. Pinginnya daftar STAN. Oh, Tapi gitu. 2 kali berturut-turut itu ketolak. Oke. Jadi ya sudahlah menerima. Mungkin ini emang takdir saya di sini. Oh, takdir. Kenapa sih sebenarnya pengen jadi akuntan? Bukannya akuntan itu kan rumit kan ya, maksudnya angka-angka, debit kredit, kayak gitu-gitulah. Karena pikiran awal itu kalau akuntan itu kan ngurusin tentang uang ya. Jadi pengen aja kalau belum punya uangnya, setidaknya ngitung dulu lah gitu ya. Pikiranku ya awal-awal, ternyata kok bukan di situ jalanku. Oke, jadi kalau tadi ya setidaknya belum punya uangnya tapi nyicil belajar ngitungnya dulu. Oh, iya sih benar, kalau akuntan itu memang lebih banyak berkutat di angka-angka yang apa ya, kebanyakan mengolah angka yang bukan urusan kita sendiri sih sebenarnya. Nah, kalau tadi kan mau ke akuntan, terus akhirnya jadi ke PGSD itu ceritanya gimana? Karena daftar STAN gak keterima. Terus kebetulan kakak saya itu jadi guru juga. Terus pandangan orang tua kan anak pertama ya. Dan kebetulan kakak saya setelah lulus itu langsung kerja. Nah pikirannya semua bahkan lurus lempeng aja kayak gitu. Ternyata
Ya saya nyemplung, akhirnya dicemplungin di situ. Dicemplungin di PGSD itu. Oh, Tapi sampai semester 3 kayaknya mm-mm. aku masih daftar STAN, masih mengharapkan gitu ceritanya. Oh gitu. Tapi tetap nggak keterima. Ya sudah. Berarti Emang jalanku itu di memang sini. jalannya oke, sudah digariskan bahwa bulan ini harus menjadi guru. Nah, kok bisa nih perjalanan gimana kok bisa di Mangunan ya pada akhirnya? Tahu Mangunan dari mana? Dari teman itu dulunya apa PPL atau pokoknya program dari kampus lah, Probaling, PPL. Probaling itu mungkin ya, kesini terus liatnya awal-awal itu wah sekolahnya keren ya, berbau alam gitu pokoknya. Terus waktu sebelum mau daftar sini saya kan kerja di salah satu sekolah alam juga, tapi kok bahasa Jawanya itu rak cucuk gitu. Oh gitu. Terus Nah. akhirnya menemukan lah. Aku bingung nih bahasa Indonesianya apa ya rak cucuk gitu. Oh ya, nggak worth. Nggak worth it lah. Oh, itulah pokoknya tahu lah ya maksudnya. Iya, nggak sebanding atau Itu terus tahu ada lowongan, terus ya udah daftar iseng-iseng, kok masuk oh gitu, dan akhirnya sampai sekarang ya. sampai sekarang. Tapi kalau sekarang sudah menemukan passionnya sebagai guru atau masih pengen jadi akuntan nih? Masih on proses ya. Oh, on proses. Proses pokoknya kan harus belajar katanya. Iya, iya memang kita harus belajar sih sepanjang hayat dimanapun kita berada, baik jadi guru, akuntan itu kita tetap harus belajar. Sebenarnya kalau jadi guru di Mangunan itu juga ada mirip-miripnya dengan akuntan kan, maksudnya kita banyak dokumen-dokumen yang berkutat dengan Excel kayak gitu kan, nggak jauh-jauh beda amat sama akuntan. Bedanya kalau akuntan kan angka, kalau kita kan Tulisan. deskripsi. Iya betul. Nah, di Mangunan ini berarti sudah berapa lama bulan? 2 tahun berjalan ini ya? Iya. 2 tahun berjalan. Nah, selama di Mangunan ini kan bulan ini kan sering kalau entah nickname atau penggunaan panggilan atau apa itu kan sering dipanggil Bu Wulan Wan. Nah, Bu Wulan Wan ini apa sih sebenarnya? Bukan. Jadi dipanggilnya Bu Wulan. Ah. Wan itu panggilan kecil, panggilan keluarga. Jadi kalau orang-orang rumah itu panggilnya Wan. Kok Wan? Aku juga nggak tahu itu. Loh. Kok bisa? Kalau aku tanya sama ibuku tuh bilang, "Bu, kok namaku tuh kok dipanggil Wan ki kepiye sih?" Ya, soalnya namanya Wulan. Kalau dipanggil Wulan kepanjangan, kok dipanggilan elek. Ya Wul, saya elek. Jadi Wan. Padahal yang ngasih nama kan Motivasinya itu nggak tahu, aku juga. Jadi tahu kan aku anak siapa, produk seperti ini. Orang tuanya kadang juga nggak jelas soalnya. loh. Jadi memanggil Wan itu karena kalau Wul aneh, Lan Aneh aneh juga menurut mereka. menurut bapak sama ibu. Jadi akhirnya Wulan. Sekarang masih dipanggil Wan juga. Iya, masih sampai sekarang sama orang-orang terdekat mungkin, sama orang tua, keluarga orang tua juga manggilnya Wan. Oh, manggilnya Wan. Kalau boleh tahu nih, Bu Wulan Wan ini Wulan aja. Oke, Wulan aja. Bu Wulan aja. Ini apa? Hobinya apa nih Bu Wulan? Hobiku itu apa ya? Berubah-ubah sih, Bu. Hobinya berubah-ubah. Bunglon. Terus besok jadi Spiderman. Soalnya tergantung mood. Kalau misalnya kayaknya lagi asik mendengarkan musiknya bagus-bagus nih. Nah, berarti dengerin musik terus nyanyi-nyanyi terus. Tapi kalau misalnya kayaknya lagi ada film yang bagus-bagus nih. Berarti hobinya nonton film. Kayaknya ada drama bagus-bagus nih. Nonton drama. Ngalir aja, ngikut aja, Bu. Ada nggak hobi yang paling aneh yang nggak mainstream gitu loh? Ada nggak? Apa ya? Touring mungkin, melewati tempat-tempat yang belum pernah dijelajahi. Aduh, enggak deh kayaknya. Bulan ini kayaknya memang lurus-lurus banget. Lurus aja. Terlalu lurus ya. Itu hobinya terlalu lurus. Mungkin. Nah, selama menjalani hobi-hobi itu di
selama di bangunan ini kan jadi anak kos kan. Nah bener biasanya banget. jadi anak kos ini kan ada waktu luangnya juga nggak? Ada nggak? Banyak. Nah pas waktu luangnya itu apa? Ya itu tadi. Itu tadi, kalau Sesuai lagi ada mood. drama bagus ya nonton drama, film bagus ya nonton film, lagu-lagu bagus kok ya nyanyi-nyanyi, ya gitu aja hidupnya. Oke. Nah kalau jadi anak kos nih ada suka dukanya kan pasti. Bahkan dari kuliah sampai kerja kan pasti sudah apa ya, sudah lama banget menjalani hidup sebagai anak kos. Suka dukanya gimana nih Bu Bulan? Sukanya dulu atau dukanya dulu nih? Ya Bu Bulan nyaman yang mana dulu nih? Sukanya dulu ya. Oke. Sukanya nih, apalagi waktu kuliah, waktu masih banyak banget teman-teman, kan kuliah kan berarti koneksinya banyak banget ya. Jadi kalau misalnya mau main sebagai anak rumahan, anak temanggung yang nggak pernah keluar, itu jadi bebas banget gitu. Terus kalau mau sampai nggak pulang gitu, biasanya yang nggak apa-apa, fine aja. Terus gitu. nggak pulang tuh kemana? Maksudnya main sampai lama gitu loh. Biasanya kalau di rumah itu mungkin bisa disebut overprotective gitu. Kalau Oh, misalnya iya. orang tua. Soalnya ada tuling. Oke. Nah, kalau dukanya nih, Dukanya itu yang setiap hari masih saya rasakan sampai sekarang, masalah makan ya. aduh, gimana nih masalah makan? Sekarang aku makan apa nih? Bingung. Makanan baru mau dimakan nih. Udah Bingung mikir mau lagi. makan apa? Nanti makan apa ya? Terus misalnya kayak tadi pagi biasanya sarapan, tapi malamnya aduh makan apa ya? Nggak ada makanan buat besok pagi. Udah aku prediksi pasti ntar nih nggak sarapan nih. Beneran nggak sarapan. Jadi perkara makan. Jadi sesimpel itu ya, kita mau makan apa, terus nanti mau makan apa lagi, itu sudah menjadi kepikiran banget gitu ya. Makan, minum gitu. Minum juga. Kadang kalau misalnya kalian udah habis, terus aku kan nggak ada dapur ya, jadi harus pakai galon. Kalau telepon Pak galonnya kok nggak datang, ya kurang lah minum. Harus sampai ke tetangga kos buat minta minum. Oke. Tuh. Tapi untungnya tetangga kosnya banyak. Saat ini banyak. Oh, berarti Sebelumnya maksudnya banyak yang bisa dimintai tolong gitu. Iya. Ada lagi yang lebih penting daripada sekedar makan dan minum. Kalau misalnya orang tua sakit atau Aduh, kitanya yang sakit, itu susah banget sih. LDR ya soalnya. Pasti orang tua kepikiran anaknya jauh. Kalau pas orang tua sakit kita juga kok ya orang tua jauh di rumah sana gitu ya. Jadi Bener banget. itu yang paling nggak enaknya. Nah kalau dari Bulan nih dulu kan pas kemarin sempat gelombang COVID kemarin cukup mengganas di Jogja kemarin itu kan sempat kena juga. Sempat kena apes ya. Iya sempat itu Apes. isoman ya di kos. Gimana nih Bulan, maksudnya ketika kita terpisah jauh dari orang tua, terus kebetulan ada kejadian seperti itu, kan pasti gimana gitu loh rasanya sendiri gitu di sini. Rasanya aku belajar banget sih dari kejadian itu. Jadi waktu kejadian itu kan aku benar-benar harus sendiri di ruangan 3x3 yang benar-benar nggak boleh keluar sama sekali. Terus makan, teman-teman kalau mau ngantar makanan cuma di depan, aku cuma bisa say hi dari balik jendela sambil nangis kayak di sinetron itulah pokoknya. Ya ampun. Terus kalau mau ketemu orang ya cuma say hi dari jendela itu aja. Terus kalau ada yang mau ngantar makanan, sampai dikasih meja kecil di depan pintu, ditaruh situ. Sampai ya ampun, sedih banget deh pokoknya dari peristiwa itu aku belajar banget kalau kita itu harus menghargai kehadiran orang. Terus waktu itu kan aku sampai nangis soalnya bener-bener sendiri kan, sedangkan kalau yang lain isoman itu ada orang tua, ada bisa komunikasi sama orang tua langsung. Nah waktu itu aku cuma
nangis minta doa sama orang tua. Mm-mm. Terus orang tua cuma bilang, tenang aja, tiap hari bapak itu tahajud buat kamu. Jadi Astaga, ya kamu tuh ampun. pasti sembuh gitu. Aduh. Jadi aduh, terharu banget sih waktu itu. Iya ya Sejak ampun. saat itu aku pokoknya kalau bisa pulang deh gitu. Itu aku aja yang sakit. Kalau misalnya orang tua sampai sakit, wah kayaknya lebih hancur ya. Ya, nek anak itu biasanya aku aja yang sakit gitu ya nggak apa-apa. Mm-mm. Yang penting orang tua tetap sehat, Sehat di sana, baik-baik di Tapi sana. orang tua di sana juga mikirnya ya ampun anakku di sana sakit dan orang tua Harus jauh di sana sendiri. ya harus sendiri. Tapi akhirnya semuanya juga terlewati ya Bu Wulan ya. Sekarang sudah apa? Sudah kembali seperti sedia kala. Amin. Sudah semoga tidak ada lagi tuh yang namanya penyakit-penyakit Covid itu segera pergi dari Amin sini. amin. Sudah bosan. Oke. Nah, dari apa? Kejadian-kejadian itu termasuk apa ya? Itu menjadi salah satu pengalaman yang mungkin sangat apa ya? Tidak bisa terlupakan lah mungkin sebagai anak kos. Nah, ada nggak nih Bulan sebagai anak kos buat kiat-kiat nih buat teman-teman yang mungkin sedang kos atau ngontrak atau yang jauh dari orang tua, ada nggak nih tips-tipsnya supaya bisa menjalani hidup dengan nyaman? Kalau Oke, anak kos. tips-tips nih ya dari suhunya anak kos karena udah lama banget ya. Menurutku komunikasi sih penting banget, baik itu sama orang tua yang di rumah, sama anak-anak kos lainnya, sama ibu kos juga. Komunikasi itu penting banget. Kalau sama orang tua pasti ya, soalnya kan kita nggak tahu kabar yang di sana, mereka juga nggak tahu kabar yang di sini. Jadi harus saling komunikasi biar sama-sama tahu. Terus kalau sama anak kosan lainnya itu komunikasi, tapi hanya sebatas komunikasi aja. Maksudnya nggak usah ngurusin urusan orang lain deh gitu. Oke. Soalnya dulu pernah nih di kosan yang waktu aku kuliah. Jadi ada, kan aku tuh orangnya ya udahlah urusin urusanmu sendiri. Aku nggak mau ngurusin urusanmu. Ada yang sampai terlibat terlalu dalam. Gitu. Jadi tetangga kos yang ikut campur begitu ya. Terlalu ikut campur sama kehidupan orang lain. Jadi adalah sampai selek-selek gitu, sampai harus keluar, sampai sama ibu kosnya terlibat juga gitu. Jadi itu adalah bentuk teman kos yang terlalu perhatian ya, perhatiannya terlalu berlebihan. Jadi akhirnya malah menjadi hubungan yang tidak baik ya, seperti itu. Benar banget. Jadi komunikasi yang seperlunya aja. Tapi jangan sampai antipati juga. Oke, jadi tetap berkomunikasi intinya ya. Ada lagi? Mungkin harus komunikasi yang baik sama bapak dan ibu kos. Oke, Nanti- bapak dan ibu kos. Supaya nanti kok telat bayar Kalau telat bayar. itu dimaklumi. Oke, jadi Gitu. itu ya betul-betul kan yang penting kan komunikasi. Nah, Jadi kalau ada adik kecilnya, biasanya masih ada adik kecil gitu ya disapa, atau kalau ada jajan gitu dikasih. Jadi nanti kok telat sehari 2 hari atau 1 minggu itu oke aja. berarti kalau anak kosnya, pemilik kosnya punya anak kecil, kita harus baik juga sama anak kecil itu. Bener banget. Bila perlu dikasih jajan supaya kalau Nah. terlambat bayar kosnya bapak dan ibu Dimaklumi. kos bisa maklum. Itu tips yang Tips yang penting banget ini, jarang banget ini ada tips yang seperti ini. gitu. Tips ala Bulan ini memang unik ya. Terus kalau masak makan kayak gitu ada tips nggak nih dari Bulan? Tips kalau masih awal-awal gajian, belilah, nggak apa-apa. Kalau Ya. masih awal gajian beli aja. Nggak apa-apa, mumpung toh. Kalau udah akhir-akhir ya mulailah ngirit-ngirit deh. Kalau bisa masak ya masak, kalau ada dapur ya masak. Kalau anak cewek-cewek biasanya suka masak kan, masak aja nggak apa-apa. Tapi ya itu, kalau nggak ada alat masak seperti saya ya udahlah beli aja ya, simple. Sesimpel itu Bulan tuh pokoknya nggak ada ya beli aja. Udah. Nggak usah ribet. Nggak usah dibuat ribet. Hidup ini sudah sulit, Sudah jangan sulit, dibuat sudah ribet. semakin sulit. Super sekali. Tepuk tangan. Nah, kita akan berbicara lebih jauh nih mengenai fakta-fakta tentang Bulan. Fakta Apa pertama. tuh? Fakta pertama tadi kalau Bulan itu kan dari Temanggung. Temanggung. Ngelaju seminggu sekali. Enggak sih.
paling cepet 2 minggu sekali. Oh, paling cepet 2 minggu sekali. Berangkat paling pagi pukul berapa bulan dari sana? 5. Jam 5 pagi. Pernah waktu masih di sekolah yang sebelumnya, Mm-mm. itu kan kita masuknya masih pagi-pagi toh, itu jam 8 ya kalau nggak salah. Nah itu aku pernah ngaju karena hari sebelumnya hujan, jadi harus pagi-pagi buta. Jam 5 ya, sampai sini jam. Jam 8 langsung bablas ke sekolah, nggak ke kelas dulu. Oke, jam 5 langsung sampai ke sekolah. Wah, itu luar biasa. Oke, kemudian kalau fakta yang kedua, Bulan ini sebenarnya bercita-cita menjadi bercita-cita, keinginan saat ini tuh menjadi wira swasta, dan kemarin itu sudah mencoba wira swasta dengan ternak bebek. Ya Allah. Gimana nih Bulan ternak bebeknya? Ternyata susah. Apa? Ya enggak toh ya Pak. Jadi ternak bebek LDR ini. Ceritanya aku aja yang biayai, yang ngurus orang rumah. Tapi ternyata sulit teman-teman kalau mau Usaha jarak jauh. peternakan kayak gitu. Gitu. Sebenarnya ini ada fakta lagi. Sebenarnya wira swasta itu enggak bebek itu aja. Jadi dulu tuh waktu SMA sama kuliah itu aku sempat jualan. Jualan apa? Jualan kayak kertas-kertas folio gitu. Terus Jadul kalau misalnya kuliah, pernah tahu kantin kejujuran? Anak sadar pasti tahu ya, kantin kejujuran gitu. Jadi aku di kos kayak warungan gitu. Tak taruh di depan kamar. Ya udah, Ada kan? ambil sendiri, bayar sendiri. Kalau nanti ada kembalian ya ambil sendiri. Jualan Karena apa? Makanan-makanan, ya snack-snack itu. Di kos. Di kos. Terus gimana? Kayak gitu persis. Tapi ternyata positive thinkingku itu terlalu berlebihan. Rugi ya lama-lama. Ternyata Karena aku ternyata terlalu positive thinking ya. Aku mikirnya, oh aku nggak pernah ngambil punya orang nih. Berarti orang tuh pasti juga punya Harusnya sikap mereka yang sama dong. Kalau mau makan ya bayar dulu gitu mikirku. Ternyata senaif itu aku. ternyata rugi ya. Ternyata rugi. Bertahan berapa lama itu Bulan? Itu berapa bulan ya? Mungkin 1 semesteran. Oh, 1 semester. Dan akhirnya memutuskan untuk stop aja lah ini. Stop aja tidak- deh kayaknya. Terus Iya. aku cari kerjaan lain. Apa habis itu? Aku ke Trans Studio. Trans Studio Bandung. Trans Studio sini loh, Meguwo. Oh, Transmart lah. Yang Trans Studio Mini. Mm-mm. Nah, itu aku sempat part time di situ. Part time jadi apa Bulan? Jadi yang jaga mainan-mainan itu loh. Mainan yang mana? Yang di atas, santai paling atas. Kan ada banyak kan itu. Bulan yang sebelah mana ada? Itu rolling. Itu Oh, setiap rolling. itu rolling loh. Ada suka duganya. Ada pengalaman berkesan nggak dari jaga mainan di Trans Studio itu tadi? Itu semester 6. Jadi dulu tuh di PGSD Mm-mm. ada parade gamelan. Pasti tahu kan anak PGSD. Nah, itu ada parade gamelan. Jadi aku ikut itu, panitia itu, sama aku part time juga. Terus waktu itu UAS juga. Astaga. Jadi nggak pulang itu selama 1 semester, remek ya awalnya, remek kecil ini. Terus ya itu sampai capek banget ya, mungkin karena emang nggak ngekontrol diri sendiri. Sampai pas hari H pargemnya itu, pada gamelannya, aku drop. Malah sakit pas Malah hari hanya. sakit. Aduh, sayang Jadinya. banget. Tapi aku tetap maksa, pokoknya harus ikut lah. 3 bulan dinamika, masuk aku rak melu Malah apa-apa. pas hari hanya ya sakitnya. Aduh, itu memang sesuatu yang tidak bisa diprediksi ya. Tapi memang sebenarnya udah kerja terus harus jadi ikut kepanitiaan, terus ketambahan UAS itu otomatis memang fisiknya luar Banget. biasa. Apalagi itu tiap tetap hari. keras. Kalau shift malam jam 10 malam baru sampai kosan. Wah, mantep. Nah iya itu Nah itu tadi Malah makanya pas apa? hari H sakit. sakit akhirnya. Oh, itu. Harusnya aku di bagian acara, aku cuma di depan duduk aja lihat-lihat gitu. Kayak wong pelunga-pelungu. Nah itu aku. Oh, jadi itu pengalaman yang sangat berkesan dari Bulan. Nah, kalau di rumah di Temanggung sana, Bulan ini
ternyata juga ternak ayam cemani ya. Ayah. Oh ayah, Ayah. ayahnya ternak ayam cemani. Nah, Ayah ya. Enggak, masih ayahnya ternak ayam cemani. bukan ternak ayah, ternak ayam. Oke, oh sebentar. Jadi Bu Wulan ternak ayam cemani, yang ternak adalah Ayah. ayah. Oh yang benar adalah ayahnya Bu Wulan. Sudah berapa lama? Sejak kakakku kuliah. Oh, Sekarang kamu udah kerja. oh sudah lama sekali ya ayam Udah. cemani itu bersama dengan Berarti keluarga sejak Bu Wulan. aku SMP. Itu berapa tahun tuh? Hitung aja Sudah sendiri. banyak ya berarti. Nah, soal ayam cemani nih, kan biasanya ayam cemani ini identik dengan ayam yang digunakan untuk sesaji karena dia memiliki bulu, bagian-bagian tubuhnya itu semuanya hitam, iya kan? Iya, semuanya hitam. Apakah darahnya juga hitam? Darahnya nggak hitam. Nggak hitam pekat gitu ya. Jadi darahnya itu kayak betadine itu loh. Oh, Warna betadine itu kan nggak hitam, tapi itu juga nggak merah. oh, iya kan? berarti jangan-jangan betadine itu adalah darah ayam cemani. Wah, konklusi yang sangat Gak gitu dong. Oke. gitu. Dia nasibnya juga hitam dia. Mm-mm. Nasibnya kan kelam bisa dibeleh. Iya, ayam cemani. Berarti darahnya itu nggak terlalu hitam. Darahnya itu nggak hitam, tapi yang hitam itu dagingnya. Oh, dagingnya hitam. Jadi ya kalau misalnya masak ayam itu hitam, jadinya itu hitam, dagingnya itu hitam. Aku nggak pernah makan, tapi ada tetanggaku yang pernah Makan. masak gitu, aku lihat Aduh, hitam, semuanya emang hitam. Apanya? Lambungnya itu enggak. bagian tubuhnya. Coba deh, organ-organ. besok tak lihat lah. Besok akan dicoba. Tapi kalau telurnya apakah kuningnya juga hitam? Ya tentu saja tidak dong. Berarti dia tetap telur ayam biasa. Telur ayam biasa. Kalau yang pernah lihat telur ayam kampung, nah telur ayam cemani itu hampir sama kayak telur ayam kampung. Gitu. Oh. Jadi dia itu sebenarnya mirip ayam kampung ya. Iya, telurnya. Cuma harganya jangan main-main. Harganya lebih mahal. Bisa satu butir itu sampai 20.000. Satu butir telur ayam cemani itu 20.000. Kalau dicari bisa dinaikkan lagi tuh harganya. Loh, maksudnya kalau dicari? Orang ayam Sedang cemani nyari, itu, ayam cemani itu nggak bisa dijual di pasaran karena nggak ada yang minat. Siapa yang mau nyembelih ayam hitam? Jadi nggak ada minatnya. Maksudnya Jadi ayam cemani itu kejual karena mereka emang butuh untuk sajen katanya, atau memang mau pelihara aja. Jadi orang butuh. Kalau butuh kan dia mau bayar berapa aja. oh Harga, iya. Bu, harga tertinggi ya ayam cemani yang dipelihara bapakmu. Ya, harga tertinggi ayam cemani yang pernah dijual sama ayahnya Bu Wulan berapa? Aku nggak tahu pasti sih, soalnya Iya, aku Bu nggak Wulan pernah. juga nggak pernah terlalu ngurusi itu ya. Kan lurus-lurus tadi Bu Wulan. Jadi Itu prinsip kisarannya mungkin sampai, aku pernah dengar sampai 7 juta. 7 juta. satu ekor ayam. 7 juta. Tapi menurutku bisa lebih tinggi deh. Bisa sampai belasan juta. Ternak ayam cemani ini sepertinya menjadi salah satu peluang usaha yang cukup menggiurkan ya, dengan satu ekor seharga 7 juta. Apalagi nih, fakta lagi, kalau lagi musim pemilu. Nah, tahu kan buat apa? Oh iya. Iya. Oh, Pak Suro juga. Tapi aku takut takut apa? Terlalu menjurus sih. Takut enggak aku. kok. Pas pemilu dia juga bisa buat apa itu kan maksudnya mungkin sebagai tumpeng itu loh Bener. lauknya. Itu maksudnya buat tumpeng. Kan Jadi unik kan. Jadi harus unik, beda dari yang lainnya untuk perayaan-perayaan. Itu gitu. maksudnya. Tenang aja. Wow, sampai 7 juta. Kalau telurnya Bisa. itu juga buat itu. Telurnya kadang ada yang mengkonsumsi telurnya, apa enggak? Aku aja mengkonsumsi. Oh, Bulan ternyata juga makan telur ayam cemani. Sangat beruntung. Hebat sekali. Makan Tapi- telur ayam harga 7 juta. Itu kalau misalnya ayam bisa sampai jutaan itu kalau semuanya hitam gitu loh. Kan Oh. ada yang emang ayamnya itu dari lahir itu darahnya hitam. Mm-mm. Tapi kan itu langka banget. Saking langkanya sampai ada yang
buat gitu loh, dibuat dihitamkan. seolah-olah jadi hitam gitu, dihitamkan. Ya ampun, kita aja yang hitam pengen diputihkan. Ya yo enggak Situ ayam. Situ ayam dok, bukan glow up. gitu. Oke. Jadi nggak semua ayam cemani terus dijual 7 juta. Udah kaya aku kalau gitu. Jadi memang apa ya, memang tidak semuanya ada ya hal tertentu ya. Paling cuma berapa ratus ribu gitu. Mm-mm. Oke. Nah, berarti apa? Memang ayam cemani ini berarti sebenarnya tidak berbeda jauh kan ya sebenarnya dengan ayam-ayam pada umumnya. Nggak jauh. Hanya memang karakteristiknya dia yang dagingnya hitam dan darahnya yang sebenarnya juga nggak terlalu hitam, dan memang penggunaannya untuk karena ya kita tinggal di Jawa mungkin masih digunakan untuk ritual-ritual itu. Tapi itu termasuk salah satu bentuk pelestarian hewan langka nggak sih? Karena kan banyak yang nggak minat nih ternak ayam cemani. Kurang tahu ya kalau hewan langka. Soalnya kan di tempatku masih banyak. Dan ada yang menarik lagi, ayam cemani itu biasanya cuma ditemuin di daerahku, Kedu namanya, Kedu, Temanggung Kedu. Loh kok bisa? Kenapa hanya ada di Kedu? Aku juga nggak tahu khasnya ayam situ gitu loh. Kalau di Parakan, tempatku itu ada Kedu, ada Parakan, ada Wonosobo, ada Temanggung Kota. Itu nggak ada. Cobaan cari cemani di Temanggung Kota nggak bakalan ada. Iya, berarti memang itu sudah menjadi salah satu satwa langka yang perlu dilestarikan ya. Iya sih kayaknya. Jadi memang sebenarnya wajar juga kalau dia harganya mahal, karena memang dia ini sudah langka dan tidak bisa dijumpai di daerah lain. Termasuk di Jogja ini kayaknya juga jarang sih ada ayam cemani. Yang di kebun sekolah aja tuh ayamnya ayam bulu terbalik. Pitik wale. Ayam bulu terbalik dan ayam-ayam yang biasa-biasa aja, itu ayam mainstream. Apalagi ayam cemani bulunya wale. Oh iya, ya ampun, ada ayam. Ada lah. Ada. Kan orang-orang itu nyari karena mereka butuh ya. Mereka butuh, entah itu untuk sajen atau entah Untuk itu keperluan ritual lain, atau untuk memelihara aja, itu kan beda-beda ya. Kadang kalau misalnya yang ada kepentingan itu bilang Cari yang maunya bulu terbalik gitu. punya kebalik, terus ilate apa bahasa Lidah lidahnya hitam. lidahnya hitam gitu. Ayo cek lidahnya dulu. Terus ini apa yang di atas ini, jengger apa tuh? yang di atas ini Apa jengger sih? ya, Jambul. ya itu ya, pokoknya itu jumlahnya ada ini gitu, macam-macam. Walah, ya ampun segitunya ya. Larang kayak saya 7 modal. Modal. Jadi semakin banyak Ketentuan ketentuannya, Semakin mahal. dia kan akan mikir, oh kalau ada berarti Langka berani ya? bayar berapa aja kan. Iya. Jadi iya. kalau tiap kali ada yang mau cari ayam cemani darah hitam atau lidah hitam, ya dibukain satu-satu, Aduh, ayo lihat lidahnya dulu. dibuka gitu. Aduh, permisi ayam gitu ya. Terus dihitungin dulu itu tuh jambulnya. Tuh. Sama cek darahnya hitam. Atau enggak gitu. Ya. Toples Aduh, Gula Jawa. dasar ayam ya. Oke. Jadi ini kamu beli ayam cemani hubungi saya. Oke, jadi kalau butuh ayam cemani silakan hubungi Bu Wulan, karena bisa langsung dengan peternaknya dengan harga spesial, harga peternak ayam cemani. Mantap. Antara mau beli atau mau nyolong nanti. Aduh, berarti kan menghubungi dulu, kan nggak tahu rumahnya Bu Wulan juga. Nah, kita kembali lagi nih, kembali ke sekolah setelah berbicara ayam-ayam tadi. Di Mangunan ini Bulan kan sudah 2 tahun ya mengajar, hampir 2 tahun. Nah, pasti ada dong suka dukanya mengajar di apalagi PJJ kan ya, Bulan masuk sudah daring. Nah, pasti ada suka dukanya nih. Apa nih hal yang paling berkesan dari proses mengajar? Karena aku belum pernah ketemu anak-anak, jadi mungkin paling berkesan ya, setiap harinya berkesan karena aku harus ngajar orang yang nggak pernah aku temui. Aduh. Hampir 1 tahun lebih ya berarti ya, 1 tahun lebih aku harus ngajar orang yang nggak pernah aku temui, tapi aku harus berusaha akrab juga, harus dekat juga, harus bisa komunikatif juga sama mereka. Itu sih yang berkesan. Oke. Terus pas ketemu harus bisa nggak kikuk. Oh, harus nggak oke, harus nggak Iya kan? kikuk, harus deket ya, tetap menjalin kedekatan hubungan antara
apa kita sebagai teman belajar anak-anak. Nah, kalau tantangannya nih, apa sih yang paling menantang? Yang paling menantang adalah ketika ada orang tua yang banyak speak up-nya ya mungkin ya. Memberikan terlalu banyak masukan atau ya mungkin bisa disebut seperti itu. Sebenarnya itu kritik saran itu baik banget ya menurut aku. Kalau dia memberikan kritik saran itu secara terbuka langsung ke saya gitu loh, nggak usah terlalu terbelit-belit gitu loh. Jadi udah langsung aja nggak apa-apa. Aku tuh nggak apa-apa kalau misalnya ya pada prinsipnya. Terbuka. Jadi kalau misalnya ada yang salah, ada yang keliru itu langsung aja tegur, itu nggak apa-apa. Daripada nanti di belakangnya gerundel. Oh, jadi lebih baik ketika ada apa-apa bisa disampaikan langsung gitu ya dengan Bulan. Oke. Bener banget. Nah, kalau dari Bulan nih, kan selama berproses nih mulai dari kuliah sampai sekarang ya, sekarang kan ibaratnya kan sudah dewasa gitu loh. Apa nih moto hidup yang paling dipegang sama Bulan? Yang paling aku pegang itu intinya usaha sendiri. Pokoknya apapun itu usaha sendiri. Nggak usah ngerepoti orang lain lah gitu. Apalagi udah dewasa ya. Jadi nggak usah ngerepotin orang lain. Orang lain tuh punya kehidupannya masing-masing. Jadi usaha sendiri. Kalau emang belum bisa ya pelan-pelan aja, tahan bentar, nanti pasti juga nyampe kok. Pelan-pelan nanti nyampe. Ya udah gitu aja. Jadi nggak usah ngeribetin orang lain. Oke, dan satu lagi nggak usah ngurusin urusan orang lain. Usaha sendiri dan tidak terlalu mengurusi urusan orang lain, karena semua orang itu punya kehidupan masing-masing. Wah, luar biasa ini konsep moto hidupnya Bulan. Ternyata itu yang menjadi pegangan Bulan selama ini. Iya, udah. Kalau udah ribet itu nggak usah ditambah ribet gitu loh. Hidup yang sudah ribet jangan ditambah ribet. Oke Bulan. Nah, ini tadi kan kita sudah ngobrol banyak nih, kita dapat banyak hal baru nih dari fakta-fakta tentang Bulan, termasuk tadi kita banyak mengulik tentang ayam cemani yang selama ini menjadi salah satu hewan yang tidak cukup banyak diperbincangkan di luar sana. Kita tadi dapat fakta-fakta unik. Terima kasih atas waktunya sudah Sama-sama. meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol di Paman Siang hari ini. Nah, mungkin bagi yang lebih tertarik lebih jauh tentang ayam cemani atau ingin mungkin punya pengalaman yang sama dengan ayam cemani atau sama-sama anak kos, nah jangan lupa bisa menuliskan komen di bawah, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Sekolah Eksperimental Mangunan. Oke, terima kasih Bulan, selamat berkarya, semoga tetap ceria selalu sebagai anak kos dan menginspirasi guru-guru yang lain. Sampai jumpa di Paman edisi berikutnya. Terima kasih.